Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 2302090101009. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus, masalah, dan ruang keadaan dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Adapun langkah-langkah menyelesaikan studi kasus, yang pertama itu mendefinisikan ruang keadaan, initial state, dan goal state. Kemudian yang kedua, aturan produksi atau operator. Dan yang ketiga, memilih metode yang tepat. Pada studi kasus yang pertama, yaitu wadah air, adapun masalahnya di sini, yaitu yang pertama Anda diberi 2 buah wadah air, kemudian wadah A berkapasitas 4 liter dan wadah B berkapasitas maksimum 3 liter. Terdapat sebuah keran yang dapat mengalirkan air dengan jumlah tidak terbatas yang dapat digunakan untuk mengisi wadah-wadah tersebut. Bagaimana Anda dapat mengisi tepat 2 liter air di dalam wadah berkapasitas 3 liter? Selanjutnya, ruang keadaan pada studi kasus wadah air ini yaitu asumsikan X merepresentasikan jumlah air dalam wadah 4 liter dan Y merepresentasikan jumlah air dalam wadah 3 liter. Sehingga X sama dengan 0, 1, 2, 3, atau 4. Y sama dengan 0, 1, 2, 3. Kemudian ruang keadaan himpunan pasangan XY, initial state keadaan awal menyatakan jumlah air di dalam kedua wadah masih kosong sehingga XY sama dengan 0, 0. Goal state memperoleh tepat 2 liter pada wadah yang berukuran 3 liter sehingga goal state direpresentasikan sebagai N2 untuk setiap nilai N. Untuk aturan produksinya, di sini pada tabel yang pertama, isi penuh wadah 4 liter, kemudian yang kedua, isi penuh wadah 3 liter, dan yang ketiga, buang sebagian air dari wadah 4 liter, yang keempat, buang sebagian air dari wadah 3 liter, yang kelima, kosongkan wadah 4 liter, yang keenam, kosongkan wadah 3 liter, yang ketujuh, tuangkan air dari wadah 3 liter ke wadah 4 liter hingga wadah 4 liter penuh. Kemudian yang kedelapan, tuangkan air dari wadah 4 liter ke wadah 3 liter hingga wadah 3 liter penuh. Selanjutnya, tuangkan seluruh air dari wadah 3 liter ke wadah 4 liter. Dan yang terakhir, tuangkan seluruh air dari wadah 4 liter ke wadah 3 liter. Nah, untuk penyelesaian akhir pada studi kasus wadah ini, yang pertama jumlah air pada wadah A masih kosong, kemudian jumlah air pada wadah B juga kosong, kemudian setelah dipakai aturan produksi yang kedua yaitu isi penuh dengan wadah 3 liter, maka jumlah air pada wadah B akan berubah menjadi 3 liter. Kemudian dipakai aturan produksi yang ke-9 yaitu tuangkan seluruh air dari wadah 3 liter ke wadah 4 liter, maka jumlah air pada wadah B atau wadah 3 liter menjadi 0 dan jumlah air pada wadah A atau wadah 4 liter menjadi 3. Kemudian dipakai lagi aturan produksi yang kedua yaitu isi penuh wadah 3 liter, maka jumlah air pada wadah B akan berubah menjadi 3. Kemudian dipakai aturan produksi yang ketujuh yaitu tuangkan air dari wadah 3 liter ke wadah 4 liter hingga wadah 4 liter penuh, maka jumlah air pada wadah A menjadi 4 liter dan jumlah air pada wadah B menjadi 2 liter, maka telah dicapai goal state-nya, yaitu memperoleh tepat 2 liter pada wadah yang berukuran 3 liter. Kemudian untuk studi kasus yang kedua yaitu puzzle 3x3. Adapun masalahnya di sini terdapat puzzle angka 3x3 dengan urutan
Isi puzzle adalah 1, 2, 3, 7, 4, 6, 0, 5, dan 8. Kemudian bagaimana cara agar puzzle tersebut selesai dengan urutan 1 sampai 8, kemudian yang terakhir kosong. Ruang keadaan pada studi kasus ini yaitu puzzle terdiri dari 9 kotak yang masing-masing dapat diisikan angka dari 1 sampai 8 dan 1 kotak kosong yang artinya kotak itu bisa digeser ke arah manapun. Adapun initial state-nya yaitu urutan angka pada puzzle tersebut yaitu 1, 2, 3, 7, 4, 6, 0, 5, dan 8. Kemudian goal state-nya atau tujuan atau posisi akhirnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 0 atau kosong. Aturan produksi yang dipakai yaitu yang pertama, geser kotak kosong ke kanan. Kemudian yang kedua, geser kotak kosong ke kiri. Yang ketiga, geser kotak kosong ke atas. Dan yang keempat, geser kotak kosong ke bawah. Aturan produksi yang dipakai yang pertama untuk penyelesaian akhir pada studi kasus puzzle 3x3 yaitu yang pertama dipakai aturan produksi yang ketiga geser kotak kosong ke atas maka urutan pada puzzle 3x3 tersebut menjadi 1, 2, 3, 0, 3, 0, 4, 6, 7, 5, 8. Kemudian kita pakai aturan produksi yang pertama yaitu geser kotak kosong ke kanan, maka urutan puzzle tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 0, 6, 7, 5, 8. Kemudian kita pakai aturan produksi yang keempat yaitu geser kotak kosong ke bawah, maka urutan pada puzzle tersebut menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, dan 8. Kemudian yang terakhir kita memakai aturan produksi yang kedua, geser kotak kosong ke kanan, maka urutan pada puzzle tersebut menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Itulah dua penjelasan studi kasus dalam penerapan masalah dan ruang keadaan pada mata kuliah kecerdasan buatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.